sampai juga pada 2022 itu diharapkan seluruh kelurahan desa itu terkoneksi. Kombinasi antara dana pemerintah dengan dana Opsel. Artinya ini asumsinya bahwa negara hadir untuk menyediakan hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk terkoneksi. Nah, namun demikian ini juga membutuhkan etika, kesadaran publik, jangan sampai tol virtual itu kemudian disalahartikan oleh yang menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini dengan jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk mengisi bulan Ramadan, dan kami mengundang para tokoh publik di bidangnya masing-masing untuk berbicara mengenai tugas dan apa yang dilaksanakan sehari-hari, khususnya dalam suasana bulan Ramadan ini. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Widodo Muktio. Sekarang beliau adalah staf ahli Menkominfo bidang komunikasi dan media massa. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat, Pak Bang. Iya, udah lama nggak ketemu. Ya. Iya. Prof, ini kan banyak yang memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk bisa berkomunikasi. Mungkin tugas-tugas yang lain agak berkurang, sehingga banyak waktu untuk menjalin komunikasi, bahkan termasuk komunikasi publik. Nah, menurut panjenengan yang memang tugasnya di bidang itu dan kepakarannya juga di bidang itu, bagaimana sebaiknya kita mengisi wacana dan komunikasi dalam suasana Ramadan ditambah suasana pandemi? Monggo, Prof. Ya, jadi memang kalau kita lihat dari level komunikasi, sebetulnya kan komunikasi yang paling mikro, paling kecil itu kan komunikasi dengan diri kita. Dan bahkan sering diterjemahkan transcendental communication, ya, komunikasi yang bisa kemudian berdimensi pada ilahiyah. Kemudian baru interpersonal communication, group communication, organizational communication, communication massa, mass communication. Nah, mudah-mudahan kita semuanya sebagai khalifah, ya, sebagai hamba Tuhan Allah, ini juga bisa mencermati porsi-porsi masing-masing. Kadang-kadang keseimbangan itu menjadi bagian penting dari kehidupan ini. Karena kalau kita dimensinya hanya satu sisi yang lain itu diabaikan, ya akan menjadi ketidakseimbangan. Termasuk juga sebetulnya dalam komunikasi bulan suci Ramadan ini, bagaimana kita memberikan porsi yang oleh Allah sebenarnya bisa dibagi, ya, dalam 12 bulan. Ini kan ada 1 bulan yang kita diminta kontemplasi, bahkan ada yang menyebut inilah strategi kita mencairkan lemak-lemak kehidupan yang kekhilafan. Bahkan ada yang lebih lagi hibernasi. Jadi kita harus kontemplasi untuk bisa memahami betapa menghadapi pandemi COVID ini kan kayaknya sederhana, tetapi kemudian seluruh dunia itu betul-betul di awal-awal kewalahan, termasuk juga kita semuanya. Jadi musuhnya nggak kelihatan, tetapi kita semua percaya itu ada. Dan inilah sebetulnya kebesaran ilahi, sehingga sampai tahun kedua ini mudah-mudahan kita makin bisa membawa diri untuk lebih mengagungkan betapa kuasanya ilahi, Pak Bambang. Ini kan pandemi ini juga luar biasa karena terjadi menyeluruh, menimpa seluruh umat manusia, sehingga penyelesaiannya juga diperlukan komunikasi yang global. Jadi saling mengingatkan, saling membantu. Gimana, Prof? Ya, memang sebetulnya kalau kita mau refleksikan dari sisi komunikasi, saya punya pengalaman di awal-awal dulu tuh membantu Pak Doni Monardo di
gugus tugas ya, koordinator komunikasi publik. Itu komunikasi menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun pengetahuan, membangun kesadaran, sampai pada membangun perubahan perilaku. Nah, kesemuanya itu dipaksakan harus bisa cepat diketahui oleh semua masyarakat. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan kita, karena memang memberikan pemahaman terhadap pandemi COVID ini misalkan, itu dari waktu ke waktu ternyata pensikapannya tidak selalu sama persis. Sehingga seringkali ini dibuat publik yang tidak bisa mengikuti, kenapa kok gonta-ganti misalkan ya. Kenapa kok pesannya membingungkan, akhirnya dulu gini sekarang gini. Padahal sebetulnya basis yang kami sampaikan itu adalah basis fakta dan data. Dan fakta dan data ini berubah terus. Sampai pada masker saja kan treatmentnya beda-beda. Belum yang lain-lain. Jadi inilah tantangan komunikasi untuk membangun sampai pada perubahan perilaku. Tetapi alhamdulillah sekarang kita yakin masyarakat mulai memahami betapa kompleksitas komunikasi itu ternyata di era virtual ini, Pak Bambang. Jadi dulu kan hanya social reality, nah sekarang itu ada virtual reality. Ini yang betul-betul menjadi lebih kompleks ya. Kalau saya sering menyebut social complexity itu berkembangnya lebih cepat dibandingkan cognitive capacity. Jadi akal pikir kita itu kadang-kadang kalah cepat dengan perubahan sosial, apalagi di dunia virtual ya. Nah, oleh sebab itulah ini membutuhkan kesadaran, kearifan publik juga, karena komunikasi sekarang kan tidak lagi satu arah ya, tidak lagi dua arah, tapi sekarang ini membutuhkan multi arah dan sharing of meaning. Jadi memaknai perkembangan ini, termasuk ini global kan, karena juga dunia yang lain juga harus memahami menghadapi pandemi ini. Jadi kolaborasi global untuk bisa menghadapi pandemi COVID ini saya kira betul-betul membutuhkan bahwa kita ini hamba Allah yang harus juga berkomunikasi satu sama lain. Musuh ini bisa kita kalahkan kalau kebersamaan kita. Nah, slogan kami di gugus tugas waktu itu sebetulnya selalu berpikir positif, ya, selalu mengedepankan gotong royong, dan kita selalu aktif. Karena sebetulnya Pak Presiden sudah mengingatkan pandemi ini jangan kemudian mengalahkan kita, tapi justru membangkitkan kita ya. Kita harus ada lompatan. Jadi Tuhan itu kan selalu memberikan satu musibah atau peristiwa itu dibaliknya ada hikmahnya. Nah ini yang startnya kan kita sekarang sama-sama ya, antara negara maju, negara berkembang, negara miskin sama. Nah tinggal kemudian bagaimana lompatan itu kita manfaatkan di masing-masing negara. Nah ini yang saya kira buat orang Indonesia harus menjadi momentum. Ya, saya kira ini kan persoalan baru, pandemi ini persoalan baru untuk semua orang, untuk semua negara. Ya. Kemudian medianya menggunakan teknologi baru yang belum semuanya sama pemahamannya, dan tadi masalah sosialnya juga mungkin sedang berubah. Jadi memang sangat kompleks berkomunikasi saat ini. Begitu kira-kira, Prof? Ya betul. Justru sekarang ini keriuhan komunikasi itu makin susah diprediksi, apalagi kemudian kalau kita pendekatannya bukan pendekatan pada kebaikan. Saya sedang menulis juga komunikasi kebajikan di era Ramadan ini ya. Jadi bagaimana dimensi kita semua kita lah, kalau kita dikatakan hamba yang mulia akan la'alakum tatakun ya, mendapatkan ketakwaan, ini ujiannya saat ini. Makanya Islam salah satu nilai-nilai yang sangat kita pegang teguh bulan suci Ramadan itu kan, orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi takwa. Makanya saya sangat yakin mudah-mudahan kita semuanya akan bisa berpikir untuk mencari keridhaan Tuhan Allah, dan ini yang menjadi ramai nanti menjelang Ramadan karena kita tidak boleh pulang ya. Ini menjelang Lebaran. Menjelang Lebaran ini ya, Ramadan menjelang Lebaran ini betul-betul menjadi ujian kesabaran, ujian kearifan kita, karena jangan sampai kita kemudian masih egois gitu ya, pertimbangan-pertimbangan egois yang tentu ini komunikasi kebajikan yang nanti kita munculkan, misalkan kita akhirnya diliput oleh media TV karena ketangkap polisi, nah ini kan jadi
perilaku kita tidak mencerminkan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama melawan COVID ini. Ya, Prof. Jadi bulan Ramadan ini benar-benar rahmat untuk komunikasi ya. Artinya karena situasinya mungkin orang emosinya harus diredakan, harus menahan diri. Mungkin juga saatnya untuk berkomunikasi secara secara sehat, secara realistis atau yang masuk akal, jadi tidak curiga, tidak dan sebagainya. Ya. Gitu, dalam Al-Quran itu kalau kita cek kan sebetulnya nuansa komunikasinya banyak, ada kaulan baligho, ada kaulan kariman, ada kaulan lazinan, ada kaulan maisuro, dan seterusnya ya, ada 7 kalau tidak salah, yang itu nuansanya positif dan itu merupakan ajaran yang mestinya kita implementasikan di dalam kegiatan komunikasi. Bahkan yang negatif pun juga ada kaulan azul dan juga kaulan aziman. Jadi perkataan yang menyimpang itu juga dilarang. Perkataan yang nuansanya pada perbuatan dosa itu juga dilarang. Jadi ini kalau sekali lagi kalau bulan suci Ramadan buat kami yang orang komunikasi ya, lihat ayat-ayat di Al-Quran baik yang positif maupun yang negatif, dan itu nuansanya indah sekali Pak Bambang. Ya. Jadi kira-kira kalau Ramadan itu orang seharusnya nggak mungkin membuat hoax, itu nggak mungkin ya. Iya, makanya ini yang agak termasuk juga sebetulnya hoax itu kan bertujuan biasanya ya. Nah, saya ingin sampaikan ternyata hoax yang terkait dengan COVID saja, ini COVID ini kan musuh kita bersama, itu tetap dibuat hoax oleh orang-orang yang iseng itu. Bahkan angkanya sampai per hari kemarin itu 1.524. Dan bahkan yang ditangani polisi 113, artinya yang sudah dinyatakan itu bersalah. Nah, artinya apa? Memang ya dinamika di dunia ini selalu saja ada orang yang baik, tetapi juga ada yang tidak baik, dan keisengan-keisengan atau apa ya istilahnya lingkaran setan itu masih ada. Mudah-mudahan tentu saja di dalam bulan suci Ramadan itu katanya sih kan neraka dikunci ya, itu betul-betul di dalam manifestasi komunikasi, karena lidah ini kan bagian dari kita ke neraka atau ke surga kan. Jadi lidah kita, komunikasi kita ini termasuk sekarang jari kita ya, karena kan pakai handphone itu permainan tangan sudah, bukan sekedar ucapan. Nah ini yang tapi di sisi kami Pak, ini betul-betul di Kominfo sekarang ini sedang berupaya mengkombinasikan antara satu tersedianya infrastruktur untuk layanan masyarakat bisa terkoneksi. Bahkan dari 83.218 desa itu saat ini masih ada 12.548 desa yang belum terkoneksi. Pemerintah sudah sepakat untuk mengakselerasi itu. Sampai juga pada 2022 itu diharapkan seluruh kelurahan desa itu terkoneksi. Kombinasi antara dana pemerintah dengan dana Opsel. Artinya ini asumsinya bahwa negara hadir untuk menyediakan hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk terkoneksi. Nah, namun demikian ini juga membutuhkan etika, kesadaran publik, jangan sampai tol virtual itu kemudian disalahartikan oleh yang menggunakan. Nah, etika bermedsos ini mestinya bersama-sama dengan teknologi. Makanya ini antara teknologi dengan kesadaran kita sebagai manusia, mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan ini betul-betul kita terapkan. Sehingga sambil BTS kita bangun di berbagai penjuru pelosok, kemudian juga edukasi, literasi bermedia sosial ini juga kita galakkan. Jadi kalau begitu Kominfo tugasnya tidak hanya mengkoneksikan medianya, tetapi juga harus mengedukasi kontennya gitu kira-kira. Ya, kalau dari sisi Kominfo tentu ini dari hulu sampai hilir. Jadi dari membangun literasi kita punya program namanya Siberkreasi ya. Siberkreasi itu untuk tahun ini itu targetnya bisa mengedukasi 12.500.000. Ini dari sisi edukasi. Kita keliling ke seluruh Indonesia dan modelnya tidak hanya Zoom, tidak hanya virtual, tapi juga hybrid.
Jadi kita mengundang kelompok kecil dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, kemudian kita gunakan media online, kemudian kita masukkan di YouTube dan ke seluruh penjuru kabupaten kota provinsi, dan bahkan ke depan kita juga akan serentak. Jadi misalkan rencana kita akan 25 tempat bareng, sehingga dimanapun kita buka YouTube, mudah-mudahan bisa melihat edukasi kita meliterasi itu. Dan temanya juga macam-macam, Pak Bambang. Temanya tidak hanya satu macam, temanya misalkan saya ambil contoh, kemarin itu baru saja temanya tentang bagaimana kita bermedsos tapi untuk menghadapi terorisme, menghadapi narkoba, menghadapi stunting gitu ya. Sehingga masyarakat bisa terdidik secara medsosnya, itu ada konten yang itu beragam sesuai dengan segmen yang kita tuju. Dan itu harapannya tentu saja masyarakat punya acuan untuk mendapatkan informasi yang positif. Karena memang sekarang ini kan problemnya kan kita harus membangun positive knowledge di dalam dunia virtual. Ya. Nah ini yang saya kira menjadi concern kita. Ya, jadi kalau dihitung begitu dari seluruh wilayah Indonesia ini yang sekarang sudah bisa terkoneksi sudah berapa persen? Angkanya dari 83.218 itu sudah 70.670. Jadi masih kurang sekitar 12.500-an. Targetnya tahun ini itu terpenuhi dan mudah-mudahan tahun depan sudah selesai. Jadi kalau dulu kan istilahnya palaparing ya, itu backbone-nya. Mungkin Pak Bambang dulu waktu masih aktif ya di parlemen itu. Nah kita sekarang puzzle-nya dari palaparing itu kita petakan dari pendekatannya kelurahan desa. Nah yang 3T itu tanggung jawab penuh pemerintah, itu ada 9.113, sedangkan yang non 3T, karena ini sebetulnya secara ekonomis bisa dipakai oleh Opsel untuk mengembangkan bisnisnya, itu ada 3.435. Jadi ini kolaborasi ini betul-betul ingin menunjukkan bahwa negara hadir untuk perluasan akses infrastruktur, tapi masih kita tambah Pak. Setelah itu apa? Membuat roadmap transformasi digitalnya. Jadi step-stepnya kita buat, termasuk juga yang tidak kalah pentingnya, kita ini sekarang kan punya persoalan di data ya. Kita membuat pusat data nasional, dan itu nanti implikasinya termasuk kedaulatan data. Jadi kita ini kan sering komplain ya, kok data saya dipakai orang lain. Oh iya. Nah itu dengan Dewan kami juga mentargetkan tahun ini tuh RUU PDP itu clear lah kita bisa laksanakan. Termasuk yang berikutnya itu Pak Presiden mengingatkan bagaimana kita mempunyai SDM bertalenta digital. Targetnya 9 juta selama 15 tahun ke depan. Jadi setiap tahun itu kita mentargetkan mendidik talenta digital itu 600.000. Nah, ini yang saya kira memang karena jumlah penduduk kita ini kan banyak sekali ya, jadi semua komponen masyarakat dituntut untuk partisipasi. Iya, ini kan salah satu kendala ini untuk mengimbangi teknologi ini, itu kan kemampuan ekonomis itu, artinya pulsa, peralatannya itu, kalau itu bisa, wah ini potensinya luar biasa saya kira, Bro. Ya, makanya kalau yang sekarang sudah berjalan sejak tahun kemarin ya, di tengah pandemi itu, kami berkolaborasi dengan beberapa pemilik Opsel ya, ada 7, itu membuat strategi CSR beliau itu adalah memberikan potongan harga. Memang tidak memberikan, tidak mungkin dunia bisnis kemudian memberi bantuan cuma-cuma kan nggak mungkin, dia mesti mengembangkan bisnisnya. Hanya kemudian memberikan potongan dan angkanya cukup signifikan, Bang. 1 bulan itu kita hitung dari semua itu sekitar 1,9 T. Itu untuk untuk potongannya. Makanya kita sering di handphone kita itu dapat informasi sekian giga hanya sekian rupiah gitu ya. Karena memang itu ada rumusnya yang kita untuk meringankan publik. Termasuk kalau dari sisi dunia pendidikan kan Kemendikbud juga memberikan pulsa itu ya, pulsa gratis itu. Nah, kalau dari Kominfo memang lebih pada berkolaborasi dengan Opsel untuk memberikan potongan. Tidak free. Memang kalau free ya Opsel mesti nggak mau kan. Ya, nah, maksud saya yang dibantu itu diprioritaskan kepada mereka yang memang benar-benar terbelakang lah, itu yang paling membutuhkan gitu maksud saya, Bro. Ya, kalau dari sisi kemarin kami kolaborasi itu di
Kemendikbud itu sampai pada memetakan. Kalau dulu kan kita melihat misalkan di Jogja atau di Semarang atau di kota-kota pelajar, itu kan ngumpul ya bahwa mahasiswa itu di situ dia butuh pulsa murah ya. Nah sekarang ini menyebar balik ke desa lagi, balik ke daerah-daerah semuanya, dan itu buat kami perlu data dari Kemendikbud untuk bisa memapping sehingga tembakan kita ke daerah-daerah yang memang membutuhkan. Memang kemudian kalau yang sifatnya tadi kayak bansos itu ya, bansos pulsa itu kan ya maksudnya misalkan ya. Jadi bantuan sosial untuk pulsa kita tidak ke arah sana karena pulsa itu sebetulnya kan lebih banyak dipakai untuk ekonomi produktif, untuk pembelajaran, untuk UMKM gitu ya. Nah kami juga sekarang ini membackup betul tentang Bangga Buatan Indonesia Pak Bambang. Jadi Bangga Buatan Indonesia itu mentransformasikan dari jualan yang dulu offline di warung-warung, sekarang ini kita jualan di online. Nah tentu implikasinya kembali lagi jalurnya pulsanya lagi. Jadi target kami di hilirnya itu adalah keberadaan jalur virtual tadi, tol virtual tadi menjadi ekonomi produktif. Nah itu yang bukan sebagai charity ya, tetapi menjadi ekonomi produktif. Ya, menarik sekali, Prof. Nah sekarang kembali lagi ke bulan Ramadan ini. Ada nggak riset? Mungkin menarik loh. Selama 1 bulan ini, ya mungkin itu yang konten-konten yang gaduh, yang saling menyudutkan dan sebagainya itu kira-kira berkurang apa enggak gitu? Menarik Pak Bambang, kalau itu bisa dilaksanakan ya, barangkali nanti dari UIN atau dari kampus ya. Kalau dari kami sebetulnya kami waktu di IKP ya, saya kan 1,5 tahun di IKP, Informasi dan Komunikasi Publik itu, kami membuka kolaborasi dengan kampus untuk meneliti kebijakan komunikasi publik. Dan ada beberapa yang sudah ikut. Jadi memang dana kami kan tidak ada riset yang seperti itu. Tapi kalau kampus untuk tesisnya, untuk skripsi, disertasi saya kira menarik. Dan kalau data yang saat ini ada itu memang hal-hal yang nuansanya tidak bagus itu ternyata paling banyak itu kegiatan sosial politik. Ya, betul. Jadi kegiatan sosial politik itu yang kemudian impact pada hal yang tidak baik itu paling tinggi. Baru kemudian setelah sosial politik itu menyangkut pada SARA, sampai pada kesehatan dan makanan. Jadi kesehatan itu yang nuansanya kalau kita lihat sering papannya dokter saja kan mesti putih ya, bersih gitu ya. Tapi dalam hoax itu kuantitinya cukup banyak. Jadi penipuan-penipuan yang berbau kesehatan, berbau makanan. Nah sekarang ini mulai banyak juga makanan yang itu menyehatkan katanya padahal tidak menyehatkan. Jadi ini kalau ditinjau dari sisi riset selama Ramadan menurut saya itu menarik untuk kajian ilmu dan untuk kebijakan. Ya, Prof, terakhir saya mau tanya wacana-wacana komunikasi, kenapa tidak di-stopkan gitu? Jadi misalnya satu contoh, pemerintah selalu menggunakan wacana diksi dilarang. Jadi mudik dilarang. Kenapa tidak ada wacana-wacana yang lembut begitu? Artinya intinya tetap aja dibatas-batasi, tetapi tidak ada kesan seperti menyetop kreativitas orang gitu. Gimana, Bro? Kalau saya mengikuti khususnya dalam masa pandemi ini ya di gugus tugas yang saya ikuti, itu justru yang saya lihat kebalikannya. Pemerintah terlalu baikkan memberikan komunikasi publik waktu itu. Misalkan begini, waktu itu kan ya boleh gitu ya. Padahal kalau sejak awal itu kita langsung ketat sampai ke desa-desa gitu ya. Itu barangkali ya itu tidak semerbak ini. Tetapi persoalannya kita dihadapkan nanti dianggap otoriter dan dianggap membatasi sekali. Nah, justru pada saat sekarang kita mulai meminta ketegasan itu, seperti yang dipersepsi tadi oleh Pak Bambang tadi bahwa kok jadi diatur karena dulu apa-apa dikembalikan pulang. Nah, itu yang bocor banyak sekali, Pak. Jadi memang kultur kita itu permisif pada satu sisi, tetapi kalau dipermisifkan ya masyarakat sendiri ya jadi
kurang apa ya, akalnya itu jadi macam-macam ya. Itu ini menarik untuk budaya komunikasi menurut saya. Jadi memang tetapi kalau kita kembali pada negara maju, Pak, negara maju itu sebetulnya bahwa antara aturan dengan kenyataan itu mesti harus sinkron. Jangan sampai, kan kita sering dikritik ya, Indonesia ini banyak paper-paper untuk aturan-aturan lengkap tetapi implementasinya tidak maksimal. Nah, itu saat inilah kemudian pandemi ini menjadi ujian. Dan musuh kita satu, Pak. Ini sebetulnya bukan persoalan kita mengekang atau enggak. Musuh kita ini musuh yang tidak main-main gitu ya. Musuh yang tidak main-main. Dan upaya kita sudah, ribuan triliun kalau di total dari tahun lalu ya. Sehingga sepantasnya lah kita memaknai itu supaya nanti kalau di lapangan itu tidak kemudian misalkan orang mau mukul polisi ya karena aturannya enggak tegas ini. Jadi ini dilema, makanya keriuhan komunikasi kalau istilah saya, keriuhan komunikasi di negara demokrasi itu menjadi menarik. Nah, sehingga saat inilah kita mencoba membuat satu model komunikasi bahwa antara aturan dengan kenyataan itu jangan ada tafsir. Karena kalau ditafsirkan itu memang semua sebenarnya tujuannya baik dan memang kalau dalam basis komunikasi, communication is perception, Pak. Jadi komunikasi itu persepsi. Jadi kalau sudah persepsi dalam bahasa aturan itu menjadi detail sekali. Pada saat menjadi detail tidak ditafsirkan, image-nya, ini kok jadi ruang geraknya dibatasi. Makanya kalau dalam komunikasi peradaban yang saya sering sampaikan ke Pak Bambang itu, komunikasi peradaban itu sebetulnya antara kesadaran publik dengan regulasi yang ada itu saling berlomba-lomba untuk membuat baik. Nah, disitulah tantangannya keteladanan, Pak Bambang. Memang keteladanan kita butuh didorong betul. Ya, pemimpin-pemimpin itu harus memberikan keteladanan karena kan Indonesia ini budayanya kan masih paternalistik. Nah, saat keteladanan itu bisa lahir oleh pimpinan-pimpinan kita, maka apapun yang disampaikan oleh pemerintah itu akan dengan mudahnya. Tapi sebaliknya, kalau keteladanan itu masih bolong-bolong gitu ya, maka tugas kami di komunikasi publik itu cukup berat ya, apalagi si A ngomong gini, si B ngomong gini, si C. Makanya kami salah satu metodenya itu sampai question and answer pada para pimpinan kita, supaya kalau ada pertanyaan gini jawabnya gini, jangan dijawab spontanitas yang kemudian seolah komunikasi publiknya gagal, padahal sebetulnya karena dijawab oleh berbagai pimpinan yang kadang-kadang ditafsirkan macam-macam. Iya, baik Prof. Sayang sekali waktunya. Mungkin lain kali kita lanjutkan dengan tema-tema yang lain. Tetapi menarik. Mudah-mudahan selama Ramadan ini benar-benar jadi tolok ukur, jadi ujian kita untuk bagaimana bisa berkomunikasi dengan cara-cara yang tadi penuh kebajikan, tetapi tetap efektif dan produktif, gitu ya Prof ya? Iya, mudah-mudahan kita semua ingin kembali pada mencari surga Allah ya. Ya, terima kasih sekali kepada Profesor Dr. Widodo Muktio, staf ahli Menteri Komunikasi dan Informasi Bidang Komunikasi dan Media Massa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.